Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita bisa sama-sama berkumpul untuk beribadah di dalam memperingati karya kematian Kristus. Mari Bapak Ibu, saya mengundang kita semua untuk kita merenungkan satu bagian firman Tuhan yang diambil dari Yesaya pasalnya yang ke-53. Yesaya 53. Yesaya 53 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-12. Saya akan bacakan untuk kita semua. Yesaya 53 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-12. Demikianlah firman Tuhan. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah kuasa tangan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk, ia tumbuh di hadapan Tuhan. Dan sebagai tunas dari tanah yang kering, ia tidak tampan atau tampak mulia untuk dipandang, dan tidak punya rupa yang membuat kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan biasa menderita kesakitan. Orang pun menutup muka ketika melihat dia. Demikianlah ia dihina dan bagi kita ia tidak masuk hitungan. Sesungguhnya, penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan disakiti Allah. Akan tetapi, dia ditikam karena pemberontakan kita. Dia diremukkan karena kejahatan kita. Hajaran yang mendatangkan damai sejahtera bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan karena bilur-bilurnya kita disembuhkan. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan dirinya disakiti. Dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan mereka yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Sesudah ditahan dan dihukum, ia digiring pergi. Siapa yang peduli akan apa yang terjadi padanya? Sungguh, ia terputus dari negeri orang-orang hidup. Dan karena pemberontakan umatku, ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik dan makamnya di antara orang kaya. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu daya tidak ada dalam mulutnya. Namun Tuhan berkehendak meremukkan dia, membuat dia sakit apabila jiwanya diserahkan sebagai kurban penebus salah. Ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas oleh pengetahuannya. Hambaku, orang benar itu akan membenarkan banyak orang dan kejahatan mereka dipikulnya. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya rampasan di antara orang-orang besar. Dan ia akan membagikan jarahan bersama orang-orang kuat. Karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut. Juga karena ia terhitung di antara pemberontak. Padahal ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Demikianlah firman Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudara, di sebuah kota di Eropa ada sebuah katedral tua yang setiap tahun itu dipenuhi oleh ribuan orang pada peringatan ibadah Jumat Agung. Bapak Ibu, di dalamnya tergantung sebuah lukisan yang besar. Lukisan tentang penyalipan. Lukisan ini begitu indah, begitu detail, dan juga menggugah perasaan setiap orang yang melihatnya. Bapak Ibu, banyak orang yang datang ke sana lalu berdiri lama di depan lukisan itu. Bahkan ada yang sampai menitikan air mata. Lalu Bapak Ibu, suatu hari seorang pemandu membawa sekelompok pengunjung ini untuk masuk ke dalamnya. Pemandu ini menjelaskan bahwa setiap detail lukisan itu, entah itu paku di tangan, mahkota duri, wajah yang penuh penderitaan,
Itu semua dijelaskan oleh sang pemandu dengan begitu detail. Dan semua orang yang mendengarkan penjelasan itu menjadi terdiam, terpukau. Dan di antara mereka ada seorang pria yang tampaknya sangat tersentuh. Ia berdiri paling lama, menatap lukisan itu tanpa berkata apa-apa. Namun Bapak Ibu, ketika rombongan itu beranjak pergi, pria itu hanya mengangguk pelan dan berjalan keluar, kembali ke hidup lamanya, tanpa perubahan, tanpa pergumulan lebih lanjut. Lalu pemandu itu kemudian berkata dengan pelan kepada kelompok orang yang tersisa, banyak orang datang ke sini mengagumi salib, tetapi sangat sedikit yang sungguh-sungguh datang membiarkan salib itu mengubah hidup mereka. Bapak Ibu, bukankah dari kisah ini itu juga menjadi gambaran bagi setiap kita? Berapa kali kita datang beribadah dengan tenang dan kembali merenungkan Jumat Agung tahun demi tahun. Namun pertanyaannya, apakah itu semua membawa kita masuk ke kedalaman misteri kasih Allah, atau justru hanya menjadi sebuah rutinitas yang kita jalani tanpa adanya pergumulan? Bapak Ibu, apa sih arti sebenarnya kita menjadi seorang Kristen? Apakah kita menjadi orang Kristen itu hanya sekedar identitas, ataukah sebuah realitas yang mengubah seluruh keberadaan kita? Apakah artinya Kristus mati bagi kita? Apakah itu hanya sebuah kisah yang kita kenang atau kebenaran yang kita hidupi? Bapak Ibu, ketika kita berkata bahwa dosa kita telah ditebus di kayu salib, apakah kita benar-benar memahami maknanya? Sudahkah kita mengalami itu secara pribadi? Bukan hanya mengerti dengan pikiran kita yang terbatas, tetapi merasakannya, menghancurkan kesombongan dan membentuk hidup kita. Bapak Ibu, jika memang demikian, mengapa seringkali hidup kita kok rasanya tidak ada perubahan? Lalu Bapak Ibu, pertanyaannya lebih lanjut. Apa yang sebenarnya kita peringati di hari Jumat Agung? Apakah kematian Yesus hanya mengunggah rasa simpati kita terhadap penderitaan dan ketidakadilan? Ataukah ada sesuatu yang jauh lebih dalam? Sesuatu yang jauh lebih radikal? Sesuatu yang lebih mengguncang daripada itu? Bapak Ibu, dan jika benar di kayu salib terjadi sesuatu yang besar dan yang sempurna, bagaimana itu seharusnya mengubah cara kita melihat diri kita sendiri? Diri yang rapuh, diri yang hancur, diri yang penuh dengan dosa. Bagaimana kita memahami brokenness, keretakan kita di hadapan salib itu? Bapak Ibu, biarlah pertanyaan-pertanyaan ini yang boleh menolong kita untuk kita bisa merenungkan kebenaran firman Tuhan di hari Jumat Agung ini. Bapak Ibu, kalau kita kembali ke dalam perikop Yesaya pasal 53, tadi kita sudah membacakan satu pasal, di sana Israel itu hidup di dalam masa yang penuh luka dan juga ketidakpastian. Bangsa itu mengalami penindasan dari kekuatan asing. Mereka pun juga mempunyai pergumulan dalam diri mereka atas dosa-dosa yang mereka perbuat. Dan rasa putus asa akan keselamatan yang nampaknya kok jauh banget ya, tidak datang-datang. Bapak Ibu, umat saat itu merindukan Mesias, penyelamat yang dijanjikan. Tetapi banyak dari mereka membayangkan sosok raja yang megah, yang kuat, bukan sesosok hamba yang menderita. Bapak Ibu, di tengah kondisi ini Allah menyingkapkan melalui Nabi Yesaya itu sesuatu yang begitu menakjubkan, yaitu Mesias yang akan datang bukan untuk menaklukkan dunia dengan kekuatan manusia, tetapi untuk menanggung penderitaan yang seharusnya ditanggung oleh umatnya sendiri. Sang hamba itu akan tertikam oleh pemberontakan kita. Bapak Ibu, nubuatan ini bukan hanya tentang penderitaan secara fisik yang Yesus alami, tetapi juga tentang penderitaan batin dan spiritual. Rasa sakit yang menembus dosa, penghinaan, dan juga penolakan.
Bapak Ibu, Yesaya 53 itu memberikan gambaran yang luas bahwa penderitaan Kristus bukanlah sebuah kebetulan dan juga bukan hasil tragedi ataupun sejarah yang sudah berlalu. Tetapi ini adalah bagian dari rencana Allah yang berdaulat untuk menebus dosa manusia. Bapak Ibu, dalam konteks bangsa Israel yang terpuruk, pasal ini tentu saja memberikan penghiburan sekaligus panggilan untuk mereka melihat realitas yang lebih dalam daripada itu, yaitu dosa membawa kehancuran dan hanya Allah yang mampu menebus dan memulihkan. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita melihat ya bagian-bagian firman Tuhan ini apa sih yang berbicara kepada setiap kita. Dan kita tahu Yesaya 53 ini terkenal dengan nubuatan Yesaya akan the man of sorrow, seseorang yang menderita. Sebelum kita memahami akan penderitaan itu, kita mau melihat terlebih dahulu mengapa the man of sorrow itu ada. Mengapa dia menanggung penderitaan? Karena apa? Karena begitu dalamnya kebobrokan, kedalaman dosa manusia. Bapak Ibu, ya saya di sana memulai ayat yang pertama dengan pengamatan yang menyadarkan. Dia bertanya, siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Bapak Ibu, dalam ayat ini secara tidak sadar menyiratkan kepada setiap kita bahwa manusia pada hakikatnya tidak menerima Injil secara alami karena dosa telah merusak bukan hanya tindakan kita tetapi juga persepsi kita terhadap Tuhan. Oleh karena itu, Yesaya menggambarkan di sini seorang hamba yang digambarkan dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh dengan kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Bapak Ibu, kata yang digunakan di sini menunjukkan suatu kengerian yang sangat dalam, yaitu Mesias seharusnya menghadirkan sesuatu yang begitu murni, begitu kudus, sehingga banyak orang seharusnya datang kepadanya. Tetapi justru ironisnya banyak orang memalingkan wajahnya daripada Mesias. Menutupinya dengan kebencian, dengan jijik, dan juga dengan penolakan yang disengaja. Bapak Ibu, salah seorang penafsir yang bernama Matthew Henry, dia pernah menyatakan seperti ini, bahwa di dalam diri Mesias itu terdapat keindahan sejati, keindahan kekudusan, dan juga keindahan kebaikan yang seharusnya membuat dia menjadi dambaan bagi setiap bangsa. Tetapi Bapak Ibu, keindahan itu tidak dapat dilihat dengan mata manusia yang kering dan dengan hati yang keras. Hanya mereka yang menerima anugerah dari Tuhan itulah yang mampu melihat dan menghargainya. Bapak Ibu, bagi dunia, Yesus bukan hanya tidak diinginkan, tetapi justru dia dihina. Dia dihindari, dia ditinggalkan, dan bahkan dia dibenci. Dia dianggap celak dan rendah, dia tidak berharga. Orang pun merasa malu jika dekat mengenal dia. Bahkan Bapak Ibu, Petrus, salah seorang murid yang dekat dengan Yesus, dia pernah berseru dengan putus asa, aku tidak kenal dia. Ketika orang menanyakan siapa Petrus, kayak Petrus mengatakan, aku tidak kenal dia, aku tidak kenal Yesus. Dan bahkan Alkitab pun mengatakan bahwa Kristus yang menjadi batu ditolak oleh tukang-tukang bangunan. Dan seluruh orang Yahudi pun mereka juga menolak Yesus sebagai pemimpin. Bapak Ibu, bukankah kita juga bersikap begitu terhadap Yesus? Kita mudah jijik, kita mudah acuh tak acuh. Kita mudah menolak kehadirannya di dalam kehidupan kita. Bahkan manusia lebih memilih yang jahat daripada memilih Tuhan yang benar. Dan inilah yang Yesaya nyatakan. Sang hamba yang murni, hamba yang kudus, yang indah, dihina. Bukan karena kesalahannya sendiri, tetapi karena dosa setiap kita. Karena hati manusia yang rapuh, hati kita yang keras dan memberontak berulang kali. Bapak Ibu, disinilah kita melihat satu kebenaran yang sangat menyayat hati kita. Bahwa penolakan dan penghinaan terhadap Kristus adalah
cermin dari kedalaman dan kehancuran dosa manusia. Dan dari sanalah kita mulai memahami bahwa salib bukan sekedar penderitaan, tetapi juga pengungkapan akan kasih Allah yang menebus manusia yang hina dan berdosa. Bapak Ibu, kita bisa mengatakan bahwa in our deep brokenness, we often fail to recognize the Savior sent to heal us. Di dalam kedalaman kerapuhan kita, kebobrokan kita, seringkali bukankah kalau kita mau jujur, kita gagal untuk mengakui juru selamat yang dikirim untuk memulihkan setiap kita. Bapak Ibu, di ayat 6 itu dikatakan dengan sangat jelas, kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Dan bahkan di dalam Yesaya 59 ayat 2 dikatakan, oleh karena kejahatan kita yang memisahkan kita daripada Tuhan. Bapak Ibu, bagi orang berdosa seperti kita, tentu saja berada di luar rencana Tuhan itu gampang ya. Tidak berdiri di hadapan Tuhan, itu hal yang biasa. Kita sudah sangat terbiasa berdosa dan hidup di dalam permusuhan dengan Tuhan. Sehingga ya kalau kita gak berdoa pun juga gak apa-apa ya, tidak menjadi resah. Ataupun ketika kita mengalami masalah, kita tidak mencari kehendak Tuhan, ya oke-oke aja. Selama masalah itu bisa terselesaikan dengan baik, dengan usaha ataupun bantuan dari orang lain. Ataupun ketika kita menjauh dari Tuhan sekian tahun, kita tidak ke gereja, kita tidak membaca firman Tuhan, kita merasa oke-oke aja kok. Selama hidup kita sehat, karir semua lancar, kita merasa baik-baik aja. Tapi Bapak Ibu, mengapa kita tidak merasakan penderitaan spiritual saat kita berdosa? Karena sebagian dari hati nurani kita atau mungkin jiwa kita itu sudah masih mati rasa. Tetapi tidak dengan Kristus, Bapak Ibu. Bapak Ibu, kalau kita mau mengingat kisah penyalipan, tentu saja kita seringkali membacanya dalam perspektif Injil ya. Kita tahu kisahnya, kita juga pernah nonton itu secara lengkap mungkin film The Passion of the Christ, bagaimana Kristus mengalami jalan salib. Dan apakah Bapak Ibu Saudara ingat pada saat Yesus sedang diadili oleh Pilatus? Bapak Ibu, setelah Pilatus menyelidiki, Pilatus tidak menemukan kesalahan apapun di dalam diri Yesus. Hati nuraninya menuntun dia untuk membebaskan Yesus Sang Mesias. Tetapi kemudian Bapak Ibu, dia menghadapkan Yesus di hadapan seluruh orang Yahudi. Dan apa yang terjadi? Semua orang Yahudi itu memilih untuk membebaskan Barnabas. Bapak Ibu, siapa sih Barnabas itu? Barnabas bukan sekedar perampok yang biasa. Beberapa catatan sejarah itu menyebutkan sebagai pemberontak terhadap Roma. Bahkan ada yang menggambarkan Barnabas ini sebagai seorang teroris. Dan anehnya, seluruh orang Yahudi di sana lebih memilih Barnabas daripada Yesus Kristus. Bapak Ibu, mari kita memikirkannya sejenak, merenungkannya sejenak. Di mata mereka, Barnabas, orang yang memberontak, musuh Romawi, orang yang bisa membawa kehancuran bagi bangsa mereka, lebih berguna, lebih berharga, lebih menguntungkan dibandingkan Yesus, Sang Mesias yang hadir di tengah mereka dengan kasih, kebenaran, dan juga keselamatan. Bapak Ibu, Barnabas itu bisa saja memicu peperangan dengan Romawi, yang berarti kehancuran bagi bangsa Israel. Tetapi mereka memilih Barnabas. Seluruh bangsa secara tidak sadar berkata, lebih baik kita menghadapi resiko penghancuran. Lebih baik kita memilih pemberontak daripada kita memilih Yesus di tengah-tengah kita. Bapak Ibu, betapa luar biasanya, betapa dalam dan kebencian itu rasa malu mereka terhadap Yesus. Justru Alkitab juga mencatat mereka meneriakan sesuatu yang mengerikan. Biarlah darahnya ditanggung di atas kami dan di atas anak-anak kami. Bapak Ibu bayangkan, mereka menolak Mesias yang hidup di depan mereka. Mereka menolak keselamatan yang ditawarkan oleh Allah. Dan bahkan rela menanggung hukuman sendiri daripada mengakui Yesus. Bapak Ibu, di sini kita melihat bahwa betapa manusia begitu sangat rapuh, begitu membenci kebenaran, dan juga begitu tersesat
ketika menutup hati terhadap Tuhan. Dan inilah satu cerminan yang seharusnya menyayat hati setiap kita. Manusia rela memilih apa yang salah, lebih nyaman dengan yang berdosa, dan menolak yang kudus. Sampai akhirnya karya keselamatan Allah harus ditebus melalui penderitaan dan darah Kristus. Dan Bapak Ibu, dari sinilah kita mulai memahami kedalaman, kehancuran, keretakan manusia yang mana Yesus datang untuk menebusnya. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita bisa memahami bahwa Kristus itu datang, Kristus mati untuk menggantikan setiap kita. Kita yang seharusnya berada di bawah penghukuman murka Allah. Tetapi karena Kristus menggantikannya, kita bisa dibenarkan olehnya. Bapak Ibu, ya saya menuliskan seperti ini. Sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Ia telah ditikam karena pelanggaran kita. Ia telah diremukan karena kejahatan kita. Bapak Ibu, kalau di dalam teologi reform kita mengenal ini sebagai doktrin penebusan, ya, doktrin atonement, substitusi, ya, penebusan substitusi. Dan Kristus kita tahu tidak hanya bersimpati terhadap kita orang-orang berdosa. Justru Kristus berdiri di tempat setiap kita. Bapak Ibu bisa perhatikan bahasa yang Yesaya itu tuliskan, ya. Duka cita kita, kesengsaraan kita, kesedihan kita, pelanggaran kita, kejahatan kita, semuanya Yesus berdiri di tengah-tengahnya. Yesus berdiri di antara permusuhan antara Allah dengan manusia, antara Allah murka kepada manusia dan murka manusia kepada Allah. Bapak Ibu, pertanyaannya, mengapa Yesus harus mati di tangan manusia? Karena tentu saja manusia marah kepada Allah yang suci. Dan mengapa Yesus harus dimatikan oleh Allah? Karena Allah menimpakan hukuman kepada manusia yang memurkai Dia. Kristuslah mediator, pengantara yang berdiri di tengah-tengah. Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau jujur melihat kondisi kedalaman hati setiap kita di hadapan Tuhan, apa dosa, apa keretakan terdalam yang kita sedang alami saat ini? Bapak Ibu, Yesus berdiri di tengah sebuah jurang yang dalam, jurang permusuhan antara Allah dan manusia. Dan di satu sisi Allah yang kudus murka kepada manusia berdosa, dan di sisi lain ternyata kita manusia berdosa juga menyimpan murka terhadap Allah. Tetapi Kristus berdiri sebagai penengah, sebagai mediator di antara kedua pihak yang saling berseberangan. Bapak Ibu, hati manusia ketika Yesus mati di tangan manusia, hati manusia tentu saja tidak menyukai terang. Manusia tidak menyukai kekudusan dan memberontak terhadap otoritas Allah. Tetapi ketika Kristus ditimpakan kematian oleh kehendak Allah di atas kayu salib, itulah Kristus memikul murka Allah terhadap dosa. Bapak Ibu, mari kita perhatikan. Ini ada sebuah kebenaran yang menarik, ya. Karena seringkali kita itu berkata Tuhan yang murka kepada manusia. Tuhan yang murka kepada manusia. Sampai di sini saya pikir kita semua setuju dengan pernyataan ini. Tuhan murka kepada manusia. Itu benar. Tetapi di satu sisi bukankah seringkali kita jarang untuk mengakui sisi yang lain. Bahwa kita manusia juga sebenarnya tidak menyukai Tuhan kok. Kita tidak mengasihi Dia sebagaimana seharusnya. Kita tidak sungguh-sungguh mempercayai Dia. Kita nggak mau hidup diatur-atur oleh kehendak Tuhan. Tapi Ibu, mari kita melihat kehidupan kita dengan jujur dan transparan di hadapan Tuhan. Memang ada di antara kita yang datang beribadah karena mengasihi Tuhan. Ya, saya percaya mungkin ada di setiap kita di sini datang beribadah karena mengasihi Tuhan. Tetapi Bapak Ibu, tidak sedikit juga orang yang datang beribadah ke gereja hanya sebagai kewajiban. Ya, hari Minggu itu ada, hari Minggu tiba. Masa sih kita orang Kristen gak ke gereja? Bahkan mungkin di dalam hati manusia berdosa, itu seringkali mengeluhkan, kenapa sih 1 jam setengah, 2 jam ini harus saya habiskan di gereja? Bukankah ada begitu banyak hal lain yang bisa saya lakukan? Tetapi Bapak Ibu, kita tetap datang
bukan karena kerinduan kepada Tuhan, melainkan karena rasa tidak enak kalau kita tidak datang ke gereja. Aduh, kalau nggak ke gereja nanti saya ditanyain, nanti saya dibesuk sama tim visitasi, nggak maulah. Bapak Ibu, kalau seperti itu, apakah tujuan kita beribadah karena kasih kita kepada Tuhan atau karena motif-motif yang lain tersembunyi? Bapak Ibu, firman Tuhan kepada kita menegur setiap kita. Engkau beribadah kepadaku, tetapi hatimu jauh daripadaku. Engkau beribadah kepadaku hari ini, tetapi hatimu jauh daripadaku. Bapak Ibu, ini adalah kenyataan yang sangat pahit, tetapi harus kita hadapi. Bapak Ibu, tradisi iman yang menekankan kekudusan Allah memang dengan tegas menyatakan bahwa Tuhan itu murka terhadap dosa. Tetapi kita juga harus mengakui dengan kerendahan hati bahwa kita pun seringkali tidak menyukai Tuhan. Bahkan ketika kita mendengar firman Tuhan yang begitu keras, yang menyingkapkan dosa kita, reaksi kita seringkali adalah penolakan. Kita mungkin pulang dan berkata, untuk apa sih saya dengar khotbah yang seperti ini? Khotbah yang keras, khotbah yang mungkin saya tidak mengerti. Berikan dong sesuatu kepada saya, pengkhotbah, sesuatu yang menghibur, sesuatu yang lucu, supaya saya tidak ngantuk, supaya saya tidak tidur ketika beribadah kepada Tuhan. Tapi Bapak Ibu, tanpa kita sadari, kita lebih menyukai hiburan daripada hadirat Tuhan sendiri. Kita lebih memilih kenyamanan daripada kebenaran itu. Oleh karena itu mari Bapak Ibu, kita melihat betapa dalamnya dosa kita. Bukan hanya kita berdosa, tetapi kita cenderung menjauhi Tuhan. Dan justru di tengah-tengah kondisi inilah Kristus berdiri sebagai satu-satunya pengantara kita yang menanggung murka Allah dan sekaligus membuka jalan supaya hati kita yang memberontak dapat diperdamaikan dengan Dia. Bapak Ibu, kita bisa melihat bahwa Kristus tidak melarikan diri, Kristus tidak menghindar, tetapi dengan kerendahan hati dan ketaatan yang sempurna, Ia berdiri menanggung seluruh dosa manusia. Penyakit kitalah yang dipikulnya. Bapak Ibu, ayat 7 mengatakan seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, dia tidak membuka mulutnya. Dan ayat 7 juga menekankan ketaatan yang rela Bapak Ibu, dia tidak membuka mulutnya. Oleh karena itu Bapak Ibu, biarlah kita bisa melihat bahwa salib menjadi bukti bagaimana Kristus mengasihi kita. Di dalam kedalaman keretakan kita, salib membuktikan bahwa tujuan Tuhan tergenapi, bukannya tidak selesai. Tujuan Tuhan tergenapi dengan sempurna. Salib adalah bukti bahwa kehendak Allah itu tetap teguh. Kehendak itu tidak bergantung pada usaha atau jasa kita. Kehendak itu juga tidak berubah oleh keadaan. Sekali kita sudah diselamatkan melalui karya salib Kristus, selama-lamanya kita juga akan diselamatkan. Dan Bapak Ibu, di dalam kedaulatannya, Allah menggenapi rencananya yang kekal, memanggil dan membentuk segala sesuatu dengan kehendaknya sendiri. Bapak Ibu, mungkin salah satu pernyataan yang paling mengejutkan di dalam Alkitab adalah pernyataan ini. Namun kehendak Tuhanlah untuk menghancurkan dia. Bapak Ibu, mungkin ini bukanlah sebuah kalimat yang mudah untuk kita terima. Tetapi firman Tuhan menyatakan dengan jelas kepada setiap kita bahwa salib bukanlah sebuah kecelakaan. Salib bukanlah hasil dari konspirasi manusia. Salib adalah ketetapan Allah sendiri. Ini juga bukan kekejaman yang Allah berikan kepada Yesus, melainkan keadilan Allah. Bapak Ibu, ini bukanlah sebuah kekacauan yang tanpa arah, tetapi penggenapan dari perjanjian Allah yang kekal. Di atas salib itulah penderitaan Kristus tidak menjadi sia-sia, karena di sana murka Allah dipuaskan dan penebusan bagi manusia dinyatakan. Bapak Ibu, mari kita merenungkan sejenak. Apa sih arti salib bagi kita? Apa arti salib bagimu? Apa arti kematian Yesus di salib? Apakah hanya sekedar membuat kita menitikkan air mata karena Yesus sangat kasihan, Yesus sangat menderita? Atau salib
justru menjadi tanda kemenangan. Tanda yang menyedihkan bahwa kita manusia-manusia berdosa. Tetapi Kristus rela mati menggantikan kita menjadi hamba yang menderita. Oleh karena itu Bapak Ibu, biarlah kita merespons salib dengan kerendahan hati. Kita harus melihat dosa kita apa adanya di hadapan Tuhan. Karena salib menyingkapkan kerapuhan kita. Dan seharusnya Bapak Ibu, respons kita terhadap salib adalah dengan iman percaya kita kepada Tuhan. Kita tidak percaya pada perbuatan baik kita yang menyelamatkan diri kita sendiri, tetapi Kristus yang menggantikan kita, yang sanggup untuk menyelamatkan kita. Dan biarlah salib bukan hanya menjadi sebuah lambang ataupun aksesoris, tetapi salib adalah dasar dan keselamatan kita dan alasan kita memuji Tuhan setiap harinya. Mari Bapak Ibu dengan hati yang tertunduk di hadapan Tuhan. Bapak Ibu bisa berdoa di hadapannya. Sembari Bapak Ibu mengakui kerentanan, kerapuhan, keretakan dosa yang begitu dalam. Akui itu di hadapan Tuhan. Karena tidak ada yang tersembunyi di hadapannya. Tuhan tahu kedalaman hati setiap kita. Dan di momen yang indah ini, ketika kita memperingati karya kematian Kristus, kita mau sungguh-sungguh datang ke hadapannya. Kita mau membiarkan hidup kita tidak lagi dikuasai oleh keretakan itu, tetapi boleh dipulihkan karena karya salib Kristus. Bapak Ibu, sembari mengingat dan mengakui dosa kita, ingatlah mahkota duri itu yang memimpin ke Kalvari. Janganlah lupakan Getsemani. Janganlah lupakan sengsara Kristus. Dan jangan lupa cinta Tuhan yang memimpin kita ke Kalvari. Jangan lupa Getsemani, jangan lupa sengsaranya, jangan lupa cinta Tuhan, pimpin ke Kalvari. Bapak Ibu, tadi pagi ketika Bapak Ibu datang, rekan-rekan Asher telah memberikan kertas dan juga pulpen kepada Bapak Ibu. Mari di dalam kertas itu, saya mempersilahkan Bapak Ibu untuk menuliskan keretakan setiap kita. Kita mau menuliskannya, lalu kemudian Bapak Ibu bisa meletakkan kertas yang berisi keretakan itu ke depan guci yang retak. Karena kita percaya, keretakan itu telah dipulihkan, telah disatukan oleh karya Kristus. Mari Bapak Ibu, kita menuliskan setiap pengakuan kita di hadapan Tuhan. Keretakan-keretakan kita. Ketika kita lupa atau bahkan kita memilih tidak ingin mengasihi Tuhan. Ketika kita
lebih senang melakukan hal-hal yang memberikan kepuasan kepada diri kita. Tuliskan itu semua. Atau bahkan keretakan kita karena masa lalu yang belum selesai. Mungkin kita punya kepahitan di tengah-tengah keluarga kita. Atau mungkin kita juga punya kepahitan kepada Tuhan. Kok Tuhan tidak menjawab doa-doaku? Kenapa hidupku dibiarkan menderita terus-menerus seperti ini? Bapak Ibu, tuliskanlah keretakan itu di dalam kertas. Dan biarlah keretakan itu boleh kita bawa di hadapan Tuhan. Dan Tuhan yang sanggup memulihkan kita. Bapak Ibu kalau sudah menuliskan, saya akan membantu Bapak Ibu untuk meletakkan kertas tersebut ke depan. Di depan sini ada 2 buah guci Bapak Ibu. Jadi yang pertama, saya bisa memohon untuk Bapak Ibu yang berdiri di baris sebelah sini dan juga yang duduk di baris sebelah kanan saya untuk bisa secara perlahan meletakkan kertas tersebut ke dalam guci secara bergantian. Lalu kemudian ketika Bapak Ibu yang di baris ini dan di baris sana sudah selesai, bisa langsung dilanjutkan oleh Bapak Ibu yang ada di barisan Ibu Tina ke belakang dan Bapak Ibu yang ada di barisan Bapak Wilfried ke belakang untuk meletakkan di guci-guci yang ada di depan. Mari jikalau sudah, saya mempersilahkan untuk diletakkan di dalam guci tersebut. Bapak Ibu bisa meletakkannya sesuai dengan letak kursi dengan guci yang terdekat. Nanti setelah Bapak Ibu yang ada di sini, yang ada di depan saya, sudah selesai meletakkan, saya mempersilahkan kepada Bapak Ibu yang ada di balkon untuk turun, boleh meletakkan kepada guci tersebut.
Bagi Bapak Ibu yang sudah meletakkan kertas yang berisi keretakan itu ke dalam guci, Bapak Ibu bisa dalam mengambil sikap berdoa. Datanglah kepada Tuhan. Katakanlah kepadanya, Tuhan, inilah keretakanku. Inilah dalamnya dosaku yang rasanya sangat sulit untuk diubahkan. Tetapi biarlah di dalam karya salib Kristus yang begitu sempurna, setiap keretakan kita, setiap dosa, setiap kehancuran itu boleh dipulihkan. Dan mintalah kepada Tuhan kekuatan untuk kita bisa hidup baru di dalam Dia. Dan biarlah kita boleh datang kepada Tuhan meminta bahwa manusia lama saya sudah tidak ada ya Tuhan. Saya mau menghidupi manusia baru di dalam Tuhan. Mari bagi Bapak Ibu yang sudah meletakkan, saya mengundang untuk bangkit berdiri. Kita menyanyikan satu bait pujian respons kita. Jangan lupa Getsemani. Dan biarlah itu boleh memimpin kita ke Kalvari. Kami tidak mau melupakan cinta Tuhan yang begitu besar kepada setiap kami. Cinta yang rela memberikan diri, mencurahkan darah untuk menghapus setiap dosa-dosa kami yang berulang. Dosa-dosa yang itu saja ya Tuhan. Tolong kami, untuk kami tidak melupakan cinta Tuhan. Ajarlah kami, untuk kami boleh selalu mengingat kesengsaraan Kristus. Bukan kami yang mengalami itu, tetapi Kristus, hamba yang menderita, yang mengalaminya. Dan mampukan kami ya Tuhan, kuatkan langkah iman kami. Jikalau dalam hidup ini kami harus mengalami penderitaan karena Tuhan yang teguhkan iman kami. Tolong kami ya Tuhan, untuk kami boleh mempunyai perubahan hidup. Hari demi hari semakin serupa dengan Kristus yang adalah Raja kami. Ini doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk.